terakhir ini banyak sekali gangguan jaringan. Kita akan mulai saja perkuliahan ini. Namun sebelum perkuliahan ini dilangsungkan, saya meminta tolong kepada Saudara Matius Krisma. Ya, Saudara Matius Krisma siapa ini? Iya, Bu. Tolong dipimpin doa dulu, Mas. Oh ya, Bu. Ya, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya memimpin doa secara Katolik. Yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di kelas Pancasila pada pagi hari ini. Berkatilah agar perkuliahan kelas pada hari ini berjalan dengan lancar dan kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Mas Matius. Ya, saudara-saudara, ini mungkin perkuliahan kita yang terakhir sebelum kita libur. Ya, mungkin semangatnya sudah beda. Semangatnya yang muncul sudah semangat Lebaran, semangat ketupat dan opor, ya. Apakah ada yang pagi ini masih berpuasa di kelas ini? Ada, Bu. Siapa? Mbak siapa? Adisha, Bu. Masih puasa, Mbak? Alhamdulillah masih, Bu. Stay di mana ini? Domisilinya di mana? Asalnya dari Boyolali, Bu. Sudah di Jogja? Saya PP, Bu. PP? Untuk sekarang. Hah? Maksudnya belum menetap, Bu. Nanti habis Lebaran. Ini masih atau masih di Boyolali toh, Mbak? Ya, masih, Bu. Belum boleh balik sini toh? Belum. Iya. Baik, ya selamat berpuasa ya, Mbak ya. Tinggal sebentar lagi. Ya, Bu, terima 2 hari kasih. lagi. Kalau di Boyolali kan bisa dapat lontong opor ya. Atau ketupat Lebaran. Tapi kalau di Jogja pas nanti Lebarannya malah sepi, Mbak, karena nggak ada yang jualan apa-apa. Kasihan anak kos. Baik. Iya, Bu. Ya, kita segera mulai saja. Sebetulnya pagi ini hanya pendalaman dari apa yang sudah Anda pelajari sekitar 3 mingguan yang lalu, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Nah, setelah itu kita ujian MIT itu tanggal berapa ya? Saya lupa, ini saya sudah di info ujian MIT-nya tanggal berapa? Bulan Juni apa Juli ya? Kok MIT ujian akhir? Bentar. Belum tahu juga, Bu. Pagi, Romo. Pagi, Bu. Kalau Romo nggak terkena imbas libur ya, Romo ya? Imbas Lebaran ya, Romo? Enggak, Masak Bu. sendiri apa dimasakin, Romo? Dimasakin, Bu. Nah, ini nanti teman-teman yang di Jogja bisa ngumpul di tempat Romo ini. Monggo. Asal dengan jaga jarak ya, Romo ya? Monggo, Bu. Itu kalau Lebaran Romo dimasakin ini juga opor ketupat itu? Enggak, Bu. Enggak biasa, enggak punya tradisi begitu. Oh, biasa aja ya. Iya. Ya, ada kalau di gereja Kota Baru itu dulu selalu Romonya sampai pagi sore malam itu diantarnya lontong opor, ketupat opor gitu dimasakin. Ibu-ibunya gitu katanya biar merasakan Lebaran. Romo siapa dulu cerita ke saya itu sebentar. Ini sudah ada jadwal ujiannya. Pancasila itu dulu itu ujiannya berdasar berdasar hari kuliah ya. Pendidikan Pancasila. Anda di kelas psikologi ya? Semuanya tanggal 9 Juni. Jadi setelah Lebaran ini kita punya 3 kali pertemuan ya. Oke, baik, nanti saya hitung lagi. Kayaknya materi kita juga sudah hampir habis. Terakhir nanti adalah materinya tentang paradigma pembangunan. Jadi Pancasila itu dilaksanakan dalam paradigma pembangunan. Baik, kita screen
share screen ya, balik. Ya, beberapa waktu yang lalu Anda sudah saya minta untuk mendalami. Kalau mempelajari itu sudah dari dulu, tetapi kalau mendalami dan mungkin menganalisis itu saat ini, saat Anda sudah menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi yang keren gitu ya. Nah, berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem nilai. Pancasila sebagai sistem nilai itu berkaitan dengan Pancasila sebagai value, sebagai suatu etika dari bangsa Indonesia. Nah, kemudian ini tulisannya kecil-kecil sekali ya ternyata ya. Apa berubah apa bagaimana ini? Anda punya PowerPoint-nya tuh ya? Nah, ini asal kata dari etika tersebut. Jadi, apa yang dibahas di dalam Pancasila sebagai sistem nilai itu adalah Pancasila di dalam sebagai nilai moral, sebagai etika dari bangsa Indonesia. Artinya, kehidupan bangsa Indonesia itu kalau bisa ya didasarkan secara moral, didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau Anda cermati nanti etika bangsa Indonesia pada akhir-akhir ini tidak semua, saya katakan tidak semua, namun ya mungkin karena pengaruh media yang sangat kuat ya, yang ditonjolkan itu lebih banyak yang tidak beretika Pancasila ya. Termasuk ya mungkin perubahan generasi atau perubahan kebudayaan saya tidak tahu ya. Barangkali hanya di sini hanya saya dan Romo yang mungkin hidup di masa lalu ya Romo ya, atau hidup dari generasi masa lalu. Namun kalau kita lihat sebetulnya apa yang dilakukan banyak YouTuber sekarang ini, juga apa yang dilakukan oleh banyak dari kita berkaitan dengan penggunaan media sosial, itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan nilai moral Pancasila ya. Barangkali kalau judul dari suatu media sosial itu hanya cara untuk menarik menarik subscriber. Jadi kalau Anda menjadi seorang YouTuber itu nilai value-nya atau Anda bisa mendapatkan keuntungan yang besar ketika subscriber-nya itu banyak. Ya, saya baru saja membaca kisah hidup seorang lulusan SD yang dia berubah total menjadi orang yang sangat kaya raya dari kehidupannya di sebagai seorang YouTuber ya. Dalam 1 bulan dia pada waktu pertama kali saja, namun dia ditambah dengan bermain falas ya. Mungkin dia dianugerahi Tuhan kepandaian untuk bermain falas itu. Dalam satu bulan di awal saja dia penghasilannya sudah 28 juta. Nah, sekarang sudah lebih. Kalau Anda mau cari motor model warna-warna bukan modelnya satu dia suka, tapi warna apa saja ada di tempatnya dia. Nah, namun yang sungguh menjadi bahan di dalam atau yang menjadi bahan di dalam konten itu kadang-kadang kalau Anda cermati dalam menyalurkan kreativitas mereka, kadang-kadang mereka melupakan etika sebagai bangsa Indonesia. Misalnya satu yang sedang ramai saat ini soal judul, belum masuk ke konten ya. Judulnya itu kadang-kadang sudah menggiring seseorang kepada pemikiran masing-masing. Nah, ini juga yang salah juga yang baca atau yang buat judul. Kalau di dalam bahasa Indonesia dulu buat judul itu memang baiknya yang pendek, yang orang menarik untuk melihat. Tetapi kadang-kadang kita terpaku atau ada banyak macam cara membuat judul ya, baik dari berbagai bidang ilmu. Namun kadang-kadang kita lupa bahwa kita masih punya etika Pancasila ya. Ya mungkin Anda mengamati sendirilah, saya nggak akan menyebutkan nama ya, karena saat ini kita berbicara soal merek, soal nama itu berbahaya atau riskan. Nah, kemudian
bagaimana nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai etika itu harusnya dibangun sesuai dengan sesuai dengan harapan Pancasila. Nah, kalau kita lihat sebentar di sini, ya mudah-mudahan Anda sudah membaca semua dan Anda mempunyai print out-nya atau Anda sedang membuka saat ini, yaitu kita lihat bahwa banyak sekali pengertian tentang etika, namun yang akan kita bahas adalah Pancasila sebagai nilai benar atau salah yang dijadikan pegangan hidup oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, ini yang menjadi penting sekali, atau dikatakan Pancasila itu menjadi suatu pembentukan sebagai suatu bahan pembentukan akhlak gitu ya, moral bangsa Indonesia. Kemarin kalau kita aktif melihat pada berita-berita yang ada di internet, ada satu kejadian fenomenal di daerah Prambanan, ya, yang mungkin Anda semua tahu apa kejadiannya itu. Antara jalan raya, ya, pelunya itu jalan raya antara Klaten Prambanan. Apa yang terjadi di situ? Ada yang bisa menceritakan? Ya, ini masih berapa orang nih yang belum join? 12, 18. Sekitar 17 mahasiswa belum join. Ya, mudah-mudahan kesulitan sinyal. Apa yang terjadi di jalan sepenggal jalan Prambanan itu, daerahnya sekitar SGM. Pabrik SGM. Ada kejadian apa di situ? Silakan, siapa yang mau mencoba? Baru saja kejadiannya. Coba Mbak Anastasia Doroti. Yang di Jogja aja, coba yang di Jogja. Yang stay di Jogja siapa? Atau yang asli di Jogja? Mbak Anastasia, di mana Mbak Anastasia? Maaf Bu, saya nggak di Jogja. Di mana? Saya nggak di Jogja. Nah, buka internet nggak? Baca berita internet nggak? Nggak Bu. Nggak. Ya, posisi di mana Mbak Anastasia? Di Pekanbaru Bu, Riau. Oh, Riau ya, jauh. Ya, yang tinggal di Jogja siapa? Kalau cowok-cowok nih biasanya tahu nih. Ari aja, Gusti Ari. Baca internet nggak, Ri? Ari? Mbak Alvina di mana? Halo Bu. Ya, Mbak Alvina posisi di mana? Halo Bu. Apakah suara saya kedengaran? Mbak Alvina posisinya di mana? Di Palu Bu, Sulawesi Tengah. Oh, di Palu ya. Di Palu Bu. Baca-baca internet nggak? Enggak sih Bu, belum dapat berita aja. Belum dapat berita. Coba sekarang di searching. Semuanya yuk di searching. Terjadi. Saya tahu, Bu. Iya, siapa? Mas siapa? Nah, ini cowok mesti biasanya tahu. Berarti gue termasuk cowok nih ya. Mas Iya. Lorenzo, ya. Silakan Mas Lorenzo. Saya tahunya tuh ada mobil kuning yang melanggar, mobilnya itu niatnya mau pulang, tapi pas itu dicegat polisi. Lalu mobilnya tidak mau dicegat, lalu langsung nabrak polisinya, Bu. Ya. Nah, sekarang menurut Anda gimana itu, Mas? Salah, Bu. Yang salah siapa? Pengendara mobilnya. Pengendara mobilnya, ya. Jadi kan ceritanya ada mobil VW ya, Mas ya, Mas Lorenzo. Iya, Bu. Dulu itu ada seorang tokoh film film semacam film hero gitu, tapi hero-nya itu hero
manusia yang dibintangi oleh Lorenzo Lamas. Apakah Anda termasuk dari anaknya Pak Lorenzo Lamas, Mas? Enggak, Bu. Tinggal di mana, Mas? Di Sleman, Gemplak, Bu. Gemplak. Iya. Oh ya, baik ya. Jadi ceritanya pada waktu itu ada sebuah VW kuning ya. Itu yang menceritakan adalah seorang pemuda juga. Pemuda itu sekitar usia 21 tahun kalau tidak salah. Iya, Bu. Nah, jadi dari Klaten namanya Mas Darut kalau nggak salah. Yang luar biasa adalah mobilnya tuh VW-nya VW keluaran baru kayaknya itu ya, bukan VW lama ya itu ya. Iya, Bu. Atau VW yang baru. Nah, berarti kan dia seseorang yang cukup terpandang kalau melihat dari mobilnya. Ketika memang saat ini terjadi pembatasan mudik. Dan itu merupakan jeritan dari pengusaha-pengusaha angkutan. Nah, kemudian dia melakukan perjalanan, di stop, dia tidak mau berhenti, kemudian dengan berbagai cara dia mencoba untuk menghindari pemeriksaan. Salah satu caranya adalah dengan tetap melaju walaupun di situ ada polisi. Nah, kemudian yang terjadi dia menabrak polisi itu dikejar, ketangkep. Siapa yang ada di dalamnya? Yang ada di dalamnya adalah seorang anak muda yang belum punya SIM gitu ya Mas Lorenzo. Ya kan? Iya, Bu. Anak muda yang belum punya SIM. Usianya berapa itu? Kurang tahu, Bu. Pokoknya diceritakan belum punya SIM gitu. Saya juga lupa usianya apakah 19 atau 17. Atau mungkin di bawah itu. 16, Nah, Bu. berapa? 16, Bu. Oh, 16. Ya. 16. Jadi masih muda. Nah, ini kan sungguh luar biasa sekali. Artinya mereka yang sebetulnya kalau mereka berada di posisi yang mampu membeli dengan harga, membeli kendaraan atau membeli suatu harta kekayaan dengan biaya yang tidak murah, artinya kan mereka dalam posisi mampu. Mereka masih muda. Namun mereka lupa bahwa mereka bagian dari bangsa Indonesia. Ini yang sering terjadi di dalam bangsa kita atau di dalam generasi muda kita. Maka sebenarnya harapannya tidak seperti itu. Itu akan disalahkan oleh masyarakat secara umum. Artinya tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang disalahkan, yang menyalahkan, tetapi masyarakat seluruh dunia yang melihat itu pasti akan mengatakan salah kepada pemuda itu. Mengapa? Karena sistem nilai, ya, nilai-nilai moral nilai-nilai etik yang dibangun di dalam Pancasila itu sebetulnya adalah nilai-nilai yang universal. Dia bisa berlaku di mana saja. Ya. Jadi kalau Anda cermati, memang ada nilai yang khas, tetapi nilai-nilai yang lain itu nilainya universal. Ya. Nah, kalau kita lihat itu sebetulnya kejadiannya nggak hanya itu saja. Ini kan yang sangat fenomenal, yang viral pada saat ini ketika terjadi pembatasan mudik. Pada waktu-waktu yang lalu, begitu banyak juga anak-anak muda yang sebetulnya belum wenang untuk mengendarai kendaraan, namun karena mampu, kemudian dia mencoba untuk berjalan dengan dengan tanpa surat izin. Ya. Di Jogja ini kasusnya yang dulu pernah ada seorang anak yang masih kecil juga menabrak mungkin hampir 7 orang dan kasusnya sekarang menguap deh kayaknya. Kok tidak ada kabar ceritanya, tidak ada kabar beritanya. Ya. Banyak sekali orang-orang yang lupa bahwa menjadi bagian bangsa Indonesia.
Kemudian yang dulu fenomena sekali adalah anak seorang musisi di jalan tol yang menabrak puluhan orang juga. Ya, sekarang kecelakaan itu ngeri-ngeri ya. Itu baru satu perbuatan, belum nanti yang lain yang dikaitkan dengan etika Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Nah, kemudian apa yang harus menjadi etika dari bangsa Indonesia dari Pancasila itu sudah ada di dalam sila-silanya. Ya, ada di dalam sila 1, sila 2, sila 3, sila keempat, dan sila kelima. Dan itu semua sudah Anda analisa. Ya, kalau dipelajari sudah dari kecil, dianalisa itu ketika Anda sudah dewasa ini. Nah, kalau dilihat di sini, ada 5 nilai yang harus dibangun, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan. Sebetulnya nilai kerakyatan itu tidak hanya mengandung nilai kerakyatan, ada nilai apa saja di dalam kerakyatan itu. Ada musyawarah mufakat juga. Ini yang khas dari bangsa Indonesia. Nilai keempat itu nilai yang khas. Nilai musyawarah dan mufakat. Kita tuh sebetulnya di dalam mengambil pendapat tidak pernah ada yang namanya sistem voting. Ya. Namun sistem voting itu dibangun atau dibawa hasil import. Kalau kita tuh ya musyawarah mufakat itu. Nah, kemudian ada nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial itu pada beberapa kelompok pernah dipersoalkan. Ya, ada persoalan yang mendasar yang katanya ada di dalam nilai keadilan sosial. Nah, di sini sebagai suatu nilai maka perlu dikonkretkan supaya Anda bisa menjalankan nilai-nilai tadi atau etika-etika tadi. Maka nanti dia akan berbicara didampingi dengan atau diwujud nyatakan, direalitakan dengan norma-norma yang ada diturunkan. Yang paling jelas itu normanya adalah norma hukum. Ya. Nah, norma hukum ini nanti yang akan membuat aturan-aturan yang membuat tidak hanya aturan saja, tetapi juga bagaimana apabila seseorang itu tidak memenuhi aturan itu atau disebut dengan sanksi. Nah, kemudian kalau orang sudah dibuatkan aturan, dibuatkan sanksi, harapannya memenuhi itu. Maka seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kita sering mengatakan itu benar, itu salah, kalau itu berkaitan dengan hal tertentu, hukum itu menyediakan perangkat aturannya plus sanksinya. Karena itu Pancasila kemudian menjadi norma fundamental negara kita. Pancasila kemudian menjadi sumber dari segala aturan yang ada di Indonesia. Karena ternyata aturan-aturan tersebut diturunkan untuk membuat bangsa Indonesia ini memahami tentang etika yang harusnya ada di Indonesia. Ya. Yang baru saja ramai juga putusan SKB 3 Menteri. Apa isi SKB 3 Menteri ini? Saya tidak mau mengajak kita berdebat soal apa yang ada di dalam situ ya, tetapi apa yang dari SKB 3 Menteri kemudian dilihat kembali SKB 3 Menteri ini, ternyata SKB 3 Menteri ini dipandang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu pencerminan dari Pancasila. Apa yang terjadi dengan SKB 3 Menteri? Baru saja SKB 3 Menteri tentang apa dan apa yang terjadi. Jangankan SKB, undang-undang saja bisa dikaji ulang. Bisa dinilai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa yang terjadi dengan SKB 3 Menteri?
Dan SKP 3 Menteri tentang apa? Jadi beberapa hari ini banyak hal-hal viral ya yang berkaitan dengan moral bangsa Indonesia. Coba saya minta tolong. Febri ini Mbak apa Mas ya? Kok hilang? Ya banyak yang tidak kasih nama ini. Elizabeth Jamlean. Mbak Elizabeth? Iya, Bu. Ada apa dengan SKP 3 Menteri, Mbak? Nggak tahu, Bu. Nggak lihat-lihat internet soalnya. Posisinya di mana, Mbak? Di Jogja sekarang, Bu. Kos. Iya. Kos. Terus kegiatanmu apa, Mbak, di kos? Nggak ada, Bu. Sama aja, Bu. Lah iya, makanya kenapa dulu langsung ke kosan ya, Mbak? Kenapa, Kok Bu? langsung ke kosan? Aslinya mana? Dari Ambon, Bu. Ambon. Kan kalau masih enak di Ambon ya sebenarnya. Iya, Bu. Ya, Mbak Elizabeth. Masuk nggak tahu kaitannya dengan SKP 3 Menteri? Coba saya minta tolong lagi nih. Ya, silakan. SKP 3 Menteri itu tentang yang kebebasan penggunaan seragam itu bukan? Nggih, ini Mas apa ini? Nggak ada namanya nih. Sakti, Adi Sakti. Adi Sakti, ya. Iya. Iya, Mas Adi Sakti. Gimana, apa yang terjadi dengan SKP 3 Menteri itu? Kalau saya nonton TV kemarin itu tentang penghormatan terhadap keragaman dan kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk ekspresinya gitu. Terus intinya tentang apa SKP itu? Gimana kayak nggak apa ya? Tidak barang memaksakan ekspresi kebebasan beragama dan berkeyakinan mereka gitu. Ya, SKP itu muncul karena apa toh Mas sebetulnya? Mas Sakti? Kurang tahu. Saya tahunya cuma ada berita kayak gitu aja. Ya, baik. Ya, ini Mbak Jenny apa Mas Jenny? Ya, betul. Jaringannya sedang lelet. Ya, Mbak Jenny apa Mas Jenny? Mas. Mas, ya Mas Jenny, ya. Ya betul Mas, bagaimana Mas isinya Mas? Tadi sudah disebutkan isinya oleh teman Anda. Sekarang pandangan Anda terhadap SKP 3 Menteri itu bagaimana? Kan segala sesuatu harus diukur dengan Pancasila nih katanya. Nah, SKP 3 Menteri itu lahir karena ada satu peristiwa di wilayah tertentu di Indonesia ini yang semua anak sekolah itu yang tidak mayoritas agamanya di situ ya, dia harus tetap menggunakan baju berkerudung. Ya, sebentar ini ada. Oh, Mas ini patah-patah. Ya. Baik. Berarti ini bago yang pica-pica ini Mas Jenny ini ya. Poco-poco. Jadi SKP itu muncul karena ada persoalan di daerah di Kota Padang, di mana di Kota Padang itu ditetapkan suatu SK wali kota yang tidak pernah dicabut sampai saat ini, bahwa semua anak sekolah di sana harus berkerudung. Ya. Berkerudung itu bukan berkerudung seperti kerudungnya orang Indonesia, tetapi kerudung di sini kerudung yang dimaksud di sini adalah baju dari Arab.
Ya, kita harus paham bahwa tidak ada baju yang beragama. Ya, kalau kita mau universal seperti itu, tidak ada baju yang beragama. Kesalahan kita sekarang adalah memberi jenis kelamin dan memberi agama pada produk. Padahal produk itu tidak beragama, tidak berjenis kelamin. Coba Mas Rici, mana Mas Rici? Mas Rici? Iya Bu, saya cewek. Oh, Mbak Rici, sorry Mbak. Mbak Rici. Mbak Rici pernah pakai parfum? Pernah Bu. Pernah. Kalau beli parfum itu parfumnya yang men atau yang woman? Yang woman. Woman kan? Kamu yakin bahwa parfum itu berjenis kelamin perempuan? Samponya ada sampo cowok, sampo cewek enggak? Iya ada. Ada toh? Kalau Ada. Mbak Rici belinya sampo yang mana? Yang cewek Bu. Yang cewek, oke. Kalau beli sampo yang dikasih label men itu apakah menyebabkan Mbak Rici hamil? Enggak sih Bu. Enggak toh? Enggak. Nah, sekarang kita itu sering memberikan label pada produk. Produk itu kita kasih jenis kelamin dan kita kasih agama. Ya. Bahkan produk itu kita kasih umur. Ada untuk bayi, untuk dewasa, untuk kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Kalau itu mungkin kandungannya, tapi antara yang laki dan perempuan ini enggak masuk akal gitu. Mbak Rici. Mbak Rici? Ya? Mbak Rici percaya bahwa produk itu berjenis kelamin? Enggak Bu. Enggak. Coba nanti beli produk cewek sama produk cowok ya Mbak Rici ya. Baik. Ya. Tapi kok Mbak Rici belinya harus yang cewek, kenapa? Padahal nggak percaya bahwa produk berjenis kelamin. Kalau produk ya Bu, setahu saya biasanya tuh misalkan sampo nih. Ada yang bilang tuh kalau takaran untuk cowok tuh emang lebih keras gitu karena kulit kepala cowok tuh lebih keras gitu. Makanya saya belinya yang cewek. Gitu sih Bu. Ya, itu namanya percaya juga gitu kan. Nyatanya ada orang-orang yang justru pakai produknya cowok, minyak wangi itu juga pakai yang parfumnya cowok juga banyak. Coba Mbak Rici nanti beli produk untuk cowok dan cewek, kemudian dimasukkan ke dalam satu kotak, ditunggu sampai 9 bulan 10 hari kira-kira melahirkan apa tidak? Enggak Bu. Iya kan? Ya, kita ini dikerjain oleh orang banyak sebenarnya. Masyarakat tuh dibuat menjadi masyarakat yang aneh oleh sebagian masyarakat lain yang memerlukan. Ya, kalau saya pribadi mengatakan tidak ada jenis kelamin dan tidak ada agama dalam produk, termasuk baju. Nah, kembali ke persoalan SKB 3 Menteri. Ya. SKB 3 Menteri itu muncul karena di daerah Padang sana seperti itu. Padang apa? Betul ya, Padang ya? Mbak Mas Jenny atau Mbak Rici nih? Padang ya kalau nggak salah. Itu di Padang itu SK Wali Kota nggak dicabut. Nah, kemudian pada era sekarang ini maksudnya adalah tidak boleh memaksa juga ya. Namun barangkali redaksionalnya di dalam putusan tersebut di dalam SKB 3 Menteri itu redaksionalnya ada yang tidak tepat. Ya, kalau SKB 3 Menteri ini tidak boleh, mestinya SK Wali Kotanya juga tidak boleh. Sayang SK Wali Kota itu tidak diuji materikan. Ya. Kalau berkerudungnya itu kerudung budaya Indonesia nggak masalah. Indonesia punya kerudung yang asli-asli Indonesia, yang merupakan budaya Indonesia. Kalau mau dikerudungi itu silahkan. Dan ketika diwawancara, karena dia bukan pembuat SK ya, si wali kota yang sekarang, jawabannya juga aneh. Ya. Kalau kita lihat di sana, anak-anak yang bukan beragama mayoritas itu sejak SD sudah dibiasakan memakai baju yang sebetulnya baju itu bukan budaya Indonesia, namun memang banyak digunakan di Indonesia. Nah, kalau mau pakai kerudung Indonesia, kerudung model Indonesia itu ada. Nah, ini menimbulkan satu persoalan juga. Jadi mestinya kalau mau adil, tidak hanya SKB 3 Menteri yang dikaji, tetapi SK Wali Kotanya juga harusnya dikaji. Ya, ini saya tidak bicara soal apapun, tetapi saya bicara soal
suatu produk berkaitan dengan etika dan moral bangsa Indonesia, bagaimana hal itu dijalankan di dalam masyarakat, ya. Nah, kemudian tadi hukum itu selalu diminta tolong untuk menjadi jalan dalam menjalankan etika Pancasila. Maka di situ ada penilaian baik buruk berdasar Pancasila, kemudian penilaian benar dan salah berdasarkan Pancasila, kemudian di sini ada nilai-nilainya berdasar nilai sila 1, sila 2, dan sebagainya. Baik, sekarang saya minta tolong untuk diberikan contoh etika Pancasila untuk nilai yang pertama yang terjadi di Indonesia seperti apa dan bagaimana seharusnya untuk saat ini ya, kondisi saat ini. Karena kan sudah dipelajari ini. Saya minta tolong pada Yasinta. Mbak Yasinta. Ya, Bu. Ya, silahkan. Nilai yang pertama nilai apa, Mbak? Ketuhanan ya, Bu. Ketuhanan. Oh, apa maknanya? Kita mengimani adanya Tuhan, lalu juga mungkin kebebasan beragama, keberagaman agama di Indonesia, kayak gitu, Bu. Nah, sekarang apa yang menurut Anda untuk saat ini, apakah nilai tersebut sudah berjalan dengan baik? Bisa diberikan contohnya ya? Menurut saya kurang, Bu, karena masih ada beberapa daerah mungkin yang masih kayak mengidentikan misalnya ini loh daerahku di sini tuh istilahnya dalam tanda kutip misalnya desa agama tertentu gitu. Jadi padahal mungkin di situ juga ada pemeluk agama yang lain, bukan hanya satu agama gitu. Ada padahal di sila pertama ini kan kita juga nilai yang diangkat itu soal kalau ya di Indonesia itu agamanya nggak hanya satu atau dua agama tertentu, tapi ada banyak agama. Gitu. Jadi pelaksanaannya menurut saya masih kurang. Iya. Jadi kalau dilihat sih kenyataannya memang belum ya, kalau dilihat memang kita tidak tahu apa yang atau banyak di antara kita yang dikatakan belum paham atau kurang memahami atau memang sengaja tidak memahami nilai-nilai sila Pancasila, terutama sila yang pertama. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Yasinta, itu bagian dari yang dirasakan oleh Mbak Yasinta, ya. Kemudian sila kedua, nilai untuk sila kedua. Nah ini bagus ini kali. Wah ini kalau Romo, coba Romo, bagaimana Romo? Memandang sila pertama dulu Romo. Selamat pagi Romo. Ya mungkin terputus. Baik, sekarang kita masuk ke sila kedua. Sila kedua, saya minta tolong kepada, ini kok banyak yang nggak dikasih nama ya, Bu? Besok dikasih nama ya. Oh ini Mas Sakti udah dikasih nama. Anselmus Hargo Pramudyo. Ya Bu. Silakan Mas Anselmus. Sila kedua Mas. Bagaimana Mas? Nilai apa? Kemudian apa yang Anda harusnya bagaimana? Apa yang Anda lihat sekarang atau apa Anda rasakan sekarang? Silakan. Nilai Pancasila sendiri ini konteksnya di Indonesia kan ya? Iya dong, di Indonesia dong.
kalau dari segi pengalaman-pengalaman yang pernah saya temuin gitu di perjalanan-perjalanan gitu kan, bagi saya sih sudah berjalan dengan baik. Cuman ketika berbicara tentang nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam nilai kemanusiaan ini, sepertinya juga masih banyak kita temuin kan nilai-nilai kebenaran yang dilanggar oleh baik kita sendiri maupun orang-orang pemerintahan begitu, Bu. Misalnya? Ya, misalnya ketika kita, kalau dari saya sendiri ketika dulu belajar terkait dengan kesamaan suku, ras, agama atau budaya manapun, nah kan dulu juga agak rasis gitu terhadap suku-suku lain yang sebenarnya pun saya juga belum tahu gitu itu dari suku itu tuh baik atau enggak dari ini. Dan ternyata setelah proses perjalanan kan suku-suku itu kan juga baik, mau dari ujung barat sampai ujung timur semuanya juga baik gitu. Kemudian kalau dari segi pemerintahan mungkin kasus-kasus ada yang paling dapat saya pelajari sampai detik ini tuh era Orde Baru, ketika enggak semua sih, saya juga enggak mengalami, cuman ini dari cerita-cerita ketua lingkungan yang waktu itu mengalami hak-hak kemanusiaan itu seperti dibungkam terus dan kayak mau berkarya untuk lebih maju itu juga susah gitu. Kemudian ya kalau nilai-nilai dari perbuatan baik sendiri juga banyak kok orang-orang baik yang memang tulus untuk mau membantu karena kondisi keadaan dari daerah, dari lingkungan yang mungkin kurang baik, misalnya Romo Mangun yang membangun di Bantaran Kali Code juga itu kan dapat kita jadikan contoh-contoh untuk kesetaraan kemanusiaan yang ada di daerah-daerah kita. Mungkin ketika nilai-nilai kemanusiaan itu udah berhasil kita jalankan di daerah-daerah, dapat nantinya nilai-nilai kemanusiaan itu dapat secara merata dirasakan di daerah di Indonesia. Sudah, Mas? Sudah. Ya. Jadi nilai sila kedua itu memang berbicara soal adil dan adab. Ya. Adil itu tuntutan manusiawi. Adil terhadap posisi manusianya sendiri, di mana manusia itu mempunyai berbagai macam predikat, sebagai individu, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk rohani, makhluk jasmani, sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk pribadi gitu ya. Jadi banyak sekali predikat yang melekat pada manusia. Kemudian adab itu berkaitan dengan yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain. Kemudian karena manusia punya adil dan adab tadi, harapannya dia menjadi lebih baik. Jadi nah, ini yang tadi diceritakan oleh Mas siapa tadi ya yang saya minta tolong? Mas siapa tadi, Mas?
Pram, Bu. Mas apa? Anselmus. Mas Anselmus. Ya. Jadi dalam konteks sebagai atau konteks sila kedua ini berkaitan dengan bicara soal apakah itu adil, apakah itu beradab. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Anselmus bahwa kadang kita menilai dari covernya satu suku. Ya. Satu contoh, Mas Anselmus. Ya, Bu. Kan? Ya. Agamanya apa, Mas? Saya Katolik, Bu. Katolik. Ya, nanti kalau suatu ketika dapat jodoh beda agama, kira-kira pendapat keluarga gimana, Mas? Atau ndak satu suku wis nek agama iki rada angel, rada abot. Karena negara kita membuat menjadi susah. Ya, kalau nggak dibuat susah ya sebetulnya nggak susah gitu loh. Tapi negara kita itu terlalu membebani dengan berbagai persoalan-persoalan yang mestinya tidak dibangun atau tidak diatur oleh negara. Contohnya aja jatuh cinta itu paling telepok kan ya, diatur jatuh cinta diatur dengan hukum ya sudah bubar, kacau. Coba Mas Anselmus dari mana? Saya dari Batu Raja, Bu. Batu Raja, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Kalau nanti dapat istri yang beda suku gimana, Mas? Ada marga nggak, Mas Anselmus? Saya sukunya Jawa. Oh, sukunya Jawa. Dari Jawa Tengah. Kalau dari keluarga sendiri sih yang agak susah tuh kalau sama yang orang asli Sumselnya. Orang asli? Iya, karena mungkin kan kalau orang-orang di sana tuh kan kayak lebih keras gitu loh, Bu, dibandingkan sama orang Jawa. Kalau orang Jawa kan Jawa tuh ini konteksnya Jawa Magelang ya. Jawa Gedok ya, Mas. Kan halus gitu. Nah, oh berarti Mas Anselmus halus ya ini ya? Ya dulu enggak juga sih, Bu, tapi setelah kan saya di Jawa udah dari SMA, jadi belajar sedikit tentang budaya-budaya Jawa yang terutama Jawa Tengah sama Jogja sih. Terus? Mulai sabar. Terus? Ya pokoknya yang sesuai itu. Jadi kalau harapan orang tua sih dapatnya ya yang sekitaran Jawa. Nah, ini loh yang tak maksud. Ya. Jadi mau cari jodoh aja. Itu kadang-kadang sudah satu negara membatasi soal agama. Ya kan? Kedua, belum lingkungan kita nanti masih punya batasan-batasan. Karena apa? Karena kadang-kadang pandangannya itu ya itu tadi. Ya, seperti yang dikatakan Mas Anselmus pada awal tadi, dikatakan kadang kita memandang satu suku tanpa kita mengenali suku gitu ya. Mas Anselmus tadi kan mengatakan begitu toh? Kita belum kenal, ya, tapi kita sudah menjudge. Ya. Jadi kalau mau mencari jodoh menurut hukum dan masyarakat, ya. Jadi besok kalau mencari jodoh itu bisa berdasarkan humas ini. Hukum dan masyarakat. Pertama, hukum kita membatasi soal agama. Satu urusan yang sebetulnya negara tidak perlu ikut-ikut. Yang kedua, lingkungan kita. Ya, seperti Mas Anselmus tadi mengatakan, kalau mau jujur ya, banyak kok yang pacaran lintas sektoral. Ya, lintas sektoral itu artinya lintas agama dan lintas suku. Itu menjadi persoalan di keluarganya. Padahal cinta itu datangnya itu, kecuali cintamu itu datang di rumah ibadah, itu di rumah ibadah yang isinya sesuku. Nah itu baru bisa ketemu yang diharapkan, yang sesuku, yang seagama. Tapi kalau jatuh cintanya dari kampus, dari universitas, wah kadang-kadang bikin persoalan ini dengan masyarakat. Masyarakat di sini masyarakat terkecil yaitu biasanya keluarga.
Nah, ya ini realitanya ini. Seperti tadi persis dikatakan oleh Mas Anselmus, ya. Nah, ya harapannya karena kita mempunyai keadaban dan kita mempunyai apa tadi? Keadilan, ya ini harapannya itu bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, saya orang hukum, saya praktisi hukum, saya dosen hukum. Kadang-kadang memang di dalam hukum kita itu ada hal-hal yang tidak adil dititipkan di situ. Ada pengaruh-pengaruh hukum itu dibentuk pengaruhnya macam-macam. Faktor agama masuk, faktor sosiologi masuk, faktor filosofi masuk. Nah, mau dominan yang mana? Kalau persoalan tadi misalnya, wong di dalam hukum agamanya aja tidak persoalan loh sebetulnya. Kalian mau pacaran beda agama itu tidak persoalan. Kalian mau nikah beda agama itu tidak persoalan. Ya, maka saya tidak mengatakan satu agama lebih baik daripada yang lain. Maka di tempat agama saya boleh nanti tanya sama Romo, nikah dispensasi itu diizinkan dengan batasan-batasan. Ya, untuk mewadai karena ya susah generasi muda sekarang jatuh cinta beda agama negara ribut. Ya, ini sudah nanti baru pacaran beda agama, tidak hanya keluarga, mungkin lingkungannya saja sudah ikut ribut. Wah itu kan pacarnya beda agama, itu kan pacarnya bukan orang kita atau bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, itu sudah ribut sekali. Namun harapannya apa? Dengan adanya keadilan dan keadaban kita bisa berubah menjadi lebih baik. Dan banyak persoalan pada sila kedua, persoalan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa? Hanya bicara soal diskriminasi, soal perbedaan, soal yang dibedakan. Tidak. Kadang-kadang pembedaan itu harus dilakukan karena memang itu pembedaan yang positif. Jadi tidak mungkin semuanya harus disamakan. Ya kan? Contoh misal, ada seseorang yang dianugerahi Tuhan dengan satu keistimewaan. Yang di dalam konvensi internasional sudah dikatakan sebagai disabel misalnya. Apakah saudara-saudara kita dengan keistimewaan itu mesti diperlakukan sama dengan kita hanya dengan mengatakan atau atas dasar keadilan? Mereka yang memerlukan perjalanan dengan kursi roda dalam melakukan aktivitasnya dengan kursi roda, apakah kita tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bisa mengakses segala hal tentang kehidupan ini dengan kekuatan dia sendiri? Apakah kita tidak bisa memberikan akses itu? Nah, kemudian muncullah yang namanya hak asasi manusia yang dia memberikan pembedaan dengan tujuan supaya dicapai keadilan. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa hak asasi manusia itu selalu mengatakan semua hal itu sebagai diskriminasi yang negatif. Bagi mereka adanya satu affirmative action atau diskriminasi positif itu perlu. Kalau mereka memerlukan akses dengan kursi roda, ya kita harus buatkan. Mereka bisa beraktivitas mandiri, tapi mereka butuh dibuatkan aksesnya. Ini yang sekarang sedang gencar atau sedang ramai orang berbicara soal affirmative action. Nah, jadi itu juga diskriminasi, tapi diskriminasinya yang positif. Banyak diskriminasi yang harus diberikan, namun positif. Contoh gerbong perempuan dan lansia. Ya kalau dikaji dari berbagai kacamata, bermacam-macam, ya mungkin ada yang nggak setuju. Kenapa perempuan dikasih gerbong sendiri? Kenapa lansia kasih gerbong sendiri? Bukankah itu justru melakukan diskriminasi, menganggap perempuan itu lemah? Apalagi perempuan yang mempunyai balita. Balitanya digendong, dia naik kereta api. Lalu diberikan diskriminasi positif atau affirmative action saja kadang-kadang masih
haknya dilanggar. Kadang-kadang ada generasi-generasi yang tidak peduli bahwa dia perempuan hamil, tidak peduli bahwa dia seorang ibu, tidak peduli pada dia lansia. Begitu masuk langsung tidur. Ya. Maka affirmative action menjadi diperlukan di sini. Ini bicara soal keadilan dan keadaban. Jadi adil di sini adil yang dibangun dengan keadabannya tadi menjadi satu kesatuan. Ya, kemudian sila ke-3. Ya, saya minta tolong Glorious. Mas Glorious. Silahkan Mas Glorious. Halo Mas Glorious. Ya Bu. Ya. Apakah kedengaran? Sudah, sekarang sudah kedengaran. Ya. Sila ke-3 Mas. Itu nilainya mestinya seperti apa dan apa yang terjadi sekarang? Tentang persatuan Indonesia Bu. Oke. Kalau yang terjadi sekarang itu kayak gimana ya? Banyak adanya perpecahan gitu, banyak teroris. Terus apa ya? Semuanya dijangkutkan ke agama biasanya. Jadi yang membuat tidak adanya persatuan ya seperti itu Bu. Ya. Baik, jadi sila persatuan itu intinya adalah kita itu terdiri dari berbagai suku, agama, bangsa, ras ya. Kita tuh nggak usah membeda-bedakan, tapi kita baik hidup bersatu, hidup bersama sebagai satu ikatan besar bangsa Indonesia. Namun kok mempersatukan se-Indonesia, mempersatukan dua kepala saja sudah susah. Apalagi mempersatukan satu Indonesia, ini tantangan yang cukup besar bagi kita, terutama bagi Anda generasi muda. Ya, sebetulnya Pancasila itu tidak hanya untuk orang tua, tapi yang paling penting adalah generasi muda seperti Anda. Ya, maju mundurnya negara ini, bersatu tidaknya negara ini, adil tidaknya negara ini, beradab tidaknya negara ini. Semua itu akan jatuh di tangan Anda semuanya. Maka mengapa Anda sejak kecil sampai dengan perguruan tinggi ini Anda selalu dikenalkan dengan Pancasila? Harapannya Pancasila itu tetap lestari dan Indonesia tetap ada. Anda tetap dapat menjalankan Pancasila dengan baik. Kalau persatuan itu di situ, kalau nanti tercapai Pancasilanya tercapai, persatuannya mesti ada. Tidak seperti sekarang ini. Ini adalah hasil dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Maka Anda sekarang diminta pada detik ini, jadi pada usia-usia Anda ini diminta menjadi modal untuk aset ke depan, supaya persatuan itu tetap ada. Meskipun begitu banyak yang ini di sini dikatakan ada perbuatan yang kontraproduktif dengan persatuan, seolah-olah akan mempersatukan, tapi kenyataannya dia tidak mempersatukan. Apa coba ini yang dimaksud? Mas, tadi Mas siapa ya? Coba Mas Glorious, tolong. Diberikan contoh tadi, misalnya berbalut suatu berbalut, jadi dia mengatakan ini sebagai bagian persatuan, namun kenyataannya dia justru merongrong persatuan. Contohnya apa coba? Ya, kayak misalnya dalam ini Bu, apa ya? Semuanya disangkutkan ke agama gitu loh Bu. Itu kan padahal kalau di Indonesia agama gitu kan, kalau dibicarain tentang agama itu nggak bakal selesai. Iya. Pasti ada pembelaan dari satu juga ke satunya lagi. Ya, sebetulnya ketuhanan yang Maha Esa itu berbeda dengan agama, ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kan nggak bisa satu agama doang. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bisa
meyakini bahwa semuanya itu atas kekuasaan atau atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita percaya bahwa ada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi kita jangan membangun negara ini berdasar agama saja. Kalau agama itu nanti jadinya kayak negara Arab, negara Vatikan, kemudian negara India gitu ya, yang apa-apa didasarkan pada agama. Tapi kalau kita sebetulnya kita tidak boleh, Indonesia tidak boleh seperti itu. Ya, baik. Sila keempat. Sila keempat, coba Mbak Teresa Veladimar. Mbak Teresa? Halo Bu, suara saya kedengaran? Kedengaran. Posisi di mana Mbak Teresa? Saya di Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Oke, sinyalnya bagus nih kalau Jakarta nih. Enggak juga, Bu, kadang. Iya, malah yang support sinyal kemana-mana ya. Yuk Mbak Teresa, yuk. Sila keempat di mana? Sila keempat itu kan nilai kerakyatan ya, Bu. Penerapannya mungkin ya tadi Bu melakukan musyawarah gitu Bu untuk memperoleh keputusan bersama. Gimana? Kalau penerapannya mungkin contohnya kayak melakukan musyawarah Bu. Musyawarah. Musyawarah di mana Mbak? Di keluarga aja ada musyawarah nggak di tempat Anda? Di keluarga Anda? Iya, di keluarga saya iya sih Bu. Misalnya? Kalau misalnya mau nentuin sesuatu itu kadang mama tuh lebih nyuruh coba deh ngomong dulu ke papa. Kalau misalnya sama papa tuh misalnya saya tuh kalau ngomong ke papa suka didengerin tapi mama saya nyampainnya lewat saya gitu sih. Ya, jadi itu salah satu musyawarah juga ya. Jadi inti dari sila keempat itu adalah kerakyatan, nilainya yang mau dibangun nilai kerakyatan. Nah, kemudian di dalam nilai kerakyatan itu sebetulnya nilai keempat tidak hanya nilai kerakyatan saja, tetapi dia yang paling luar biasa di sini, dia adalah etik khusus yang ada di Indonesia, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini yang sangat menonjol. Ya. Musyawarah untuk mufakat. Itu ciri khas bangsa Indonesia dengan mengutamakan kebijaksanaan. Jadi ketika melakukan musyawarah mufakat itu ada nilai kebijaksanaan yang ada di sana. Bijaksana itu tidak mudah. Bijaksana itu apa ya? Mungkin apakah itu sebuah anugerah gitu ya? Karena bicara soal bijaksana itu susah sekali kita mau berbuat bijaksana. Mungkin sudah bijaksana dinilai tetap tidak bijaksana ya bisa jadi. Maka di sini nilainya yang luar biasa itu adalah musyawarah untuk mufakat yang didukung dengan kebijaksanaan. Ini luar biasa sekali. Ini nilai khasnya Indonesia di sini. Ya. Maka kalau mau ngambil pendapat atau mau mencari kesepakatan itu kalau orang Indonesia itu mestinya rapat. Mestinya musyawarah. Bukan dengan voting. Bukan dengan pengambilan suara, bukan dengan angkat tangan dan sebagainya, tapi dibahas kenapa begini, apa persoalannya, bagaimana harus diambil keputusan yang untuk semua. Ya, kadang-kadang memang itu menyakitkan bagi satu kelompok tertentu, tapi itu untuk kebijaksanaan dan untuk kesejahteraan semua. Maka putusan itu diambil. Kalau untuk negara, contohnya apa Mbak siapa tadi Mbak Bella? Panggilannya Mbak siapa ya? Panggilannya Tessa, Bu. Siapa? Tessa. Esa. Mbak Esa. Mbak Tessa, Bu. Oh, Tessa. Ya. Teresa kok jadi Tessa? T-nya dihilangi ya? Iya. Yuk Mbak Tessa. Tessa Kaunang. Kalau untuk negara ya, Bu. Mm-mm. Bentar, Bu.
Apa contohnya Mungkin untuk negara? mungkin contohnya tuh kayak sidang-sidang gitu Bu. Sidang yang mau dilakuin DPR kan biasanya tuh diitin dulu Bu. Apa sih namanya? Didiskusiin dulu sebelum ngambil keputusan. Kayak gitu sih Bu. Yang hasilnya aja, yang sudah hasilnya kelihatan. Ini kelihatan seperti ini. Kelihatannya dia, ini kan sudah hasil kesepakatan kalau kebijakan itu ya. Kalau satu kebijakan itu sudah hasil kesepakatan. Nah, kelihatannya ada kebijaksanaan di situ. Walaupun hal itu mungkin kebijaksanaan itu diambil untuk memenuhi semua kebutuhan, namun pada kelompok tertentu mungkin hal itu tidak bisa dipenuhi. Karena yang diutamakan adalah musyawarah untuk mufakat, kerakyatan, dan kebijaksanaan tadi. Apa contohnya Mbak Esa? Sebentar, saya bingung jadinya. Ada yang bisa bantu? Cleo? Mas Cleo apa Mbak Cleo? Mbak, Bu. Oh Mbak, ya. Ini yang punya air mineral ya? Enggak, Bu. Wah, ini usahawan nih, ya. Posisi di mana Mbak Cleo? Di Jogja. Jogja di mana? Seturan, Bu. Oh, di Seturan, ya. Asli Jogja? Enggak. Kos? Iya, kos. Ya, yang kos-kos itu nanti belanja ya. Paling tidak stok makanan yang jangan mie instan lah. Makanan yang itu kan sudah ada itu yang sayur-sayur yang di pack itu loh. Jadi Anda tinggal cemplung-cemplung aja itu. Beli itu satu-satu ya, paling tidak minimal untuk 3 hari lah. Karena nanti warung makan tutup semua. Coba Mbak Cleo, contoh hasil kebijakan, hasil musyawarah mufakat yang di situ ada kebijakan. Artinya dia membuat keputusan untuk kepentingan kerakyatan. Walaupun itu mungkin bagi orang tertentu atau kelompok tertentu itu tidak menguntungkan. Misalnya apa? Mungkin kayak yang PSBB ini sama yang larangan mudik, Bu. Mungkin Gimana? bagi banyak kan ada yang merasa kayak nggak bisa pulang, nggak bisa gini-gini. Tapi sebenarnya itu kebijakannya untuk mencegah penyebaran virus ini kan dalam masa pandemi ini. Karena kalau misalnya dibebasin, diberi seperti yang bisa keluar masuk daerah kan itu nanti seperti yang kita tahu sebelum-sebelumnya mudik itu pasti bahkan sampai macet berhari-hari dan itu kerumunan banyak orang kan. Dan di masa pandemi ini otomatis virus COVID-nya itu bakalan makin banyak korbannya. Jadi itu sebenarnya untuk kepentingan bersama juga, Bu. Ya, keren sekali Mbak Cleo. Anda mengupas. Mungkin kita akan sebentar meninggalkan budaya mudik. Tapi budaya mudik itu dihentikan sementara, dilarang sementara untuk saat ini. Untuk kepentingan bersama yang lebih besar. Karena kita tidak semuanya itu ahli dokteran atau tidak semuanya kita orang medis yang kita bisa tahu bahwa ini sehat, ini tidak. Orang medis saja belum tentu tahu 100% kalau ini sehat, ini tidak. Ini bergejala, ini tidak. Karena apa? Ada banyak OTG. Dan konon kabarnya sudah bermutasi sangat luar biasa. Ya. Barusan saya mendapat kabar duka, ibunda teman saya itu meninggal hanya karena batuk. Dia bilang sakit flu, kemudian satu anaknya yang mengatakan hanya batuk saja. Ini persoalan yang harus dilihat. Artinya apa? Yaitu virusnya sekarang sudah macam-macam. Ya harapan kita bukan itu. Tapi kebijakan yang diambil pemerintah ini sungguh berat karena boleh dikatakan melawan budaya. Bahkan supaya bisa mudik, orang itu berusaha bagaimana caranya supaya tidak ketemu dengan petugas. Jalan-jalan tikus itu mereka lewati. Mungkin bisa pulang dengan berjalan kaki. Ada banyak alasan untuk pulang berjalan kaki. Pulang dengan naik sepeda.
ya. Jadi itu yang kebijakan yang berat yang harus ditempuh. Pada tahun kemarin masih ragu-ragu pemerintah. Pertama dilarang, kedua kemudian begitu banyak desakan dari beberapa pihak, kemudian mudik terbatas apa ya diizinkan. Saya lupa apakah di kelas ini apa di kelas lain. Di Riau itu malah katanya dibatasi bahwa silaturahmi hanya boleh satu kecamatan. Ini luar biasa, bagus sekali. Ya, jadi karena sudah sampai pada tahap ya sekarang kita mau menyelesaikan pandemi ini mau bagaimana gitu ya. Maka dengan sangat terpaksa budaya mudik yang dulunya menghasilkan pundi-pundi uang luar biasa bagi beberapa sektor, dan itu budaya yang tidak bisa dilepaskan dari bangsa Indonesia pada waktu itu, bahwa kalau lebaran mesti pulang, sekarang terpaksa harus dihentikan demi kepentingan yang lebih besar. Itu ya. Bagus sekali Mbak Cleo. Ya. Sekarang sila kelima. Sila kelima saya minta tolong Aurelia Dela. Bu, suara saya Mbak Aurel. Kedengaran ya? Gimana Mbak, kandungannya sehat? Bukan saya, Bu. Ya Mbak Aurel ya. Kalau sila kelima ini tentang keadilan di mana peduli dengan nasib orang lain. Contohnya itu kayak memberi sumbangan ke daerah yang terkena musibah. Kalau menurut saya program ini tuh udah cukup berlaku di Indonesia, seperti kayak musibah-musibah di daerah-daerah seperti kemarin di NTT, banyak orang yang kasih sumbangan gitu Bu, sumbangan dana. Ya, jadi ini adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi prinsipnya ini adalah berbuat baik untuk seluruh masyarakat. Bedanya dengan sila kedua, kalau sila kedua itu sebagai individu yang diolah individunya, kalau yang kelima ini soal kemasyarakatan. Maka ini sila ini pernah didebat, kok kata-katanya keadilan sosial. Keadilan sosial itu seolah mengarah pada pandangan tertentu gitu ya. Nah ini pernah didebat, tapi bukan itu maksudnya. Jadi di sini adalah berbuat baik pada mayoritas masyarakat ya. Contoh yang diberikan oleh Mbak Aurel tadi adalah misalnya kalau negara kita mengalami musibah, masyarakat kemudian berbondong-bondong untuk melakukan penggalangan supaya korban dapat sedikit merasakan ringan dari beban yang diderita dia. Ini sangat kelihatan sekali pada saat awal pandemi, luar biasa sekali betapa masyarakat kita benar-benar kelihatan sebagai bangsa Indonesia dengan Pancasilanya pada sila kelima ini berbondong-bondong atau beberapa pihak itu mencoba untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi dengan memberikan bantuan berupa paling tidak sembako. Kalau crazy rich nanti beda lagi, di jalan nyebar uang. Nah, ini malah menimbulkan kerumunan ini. Ya, dan itu kayak show of force gitu ya. Kalau masyarakat kita tidak seperti itu, bukan seperti crazy rich. Fenomena crazy rich itu kan sekarang luar biasa. Kalau masyarakat kita ya ini yang mereka bergotong royong bersama, dikerjakan bersama, entah itu berupa sekotak nasi, entah itu berupa sembako ya. Tapi itulah yang masyarakat kita yang asli. Dulu pada waktu masa pandemi ketika orang-orang harus bekerja di jalan, ada yang harus bekerja di jalan, ada beberapa pihak tertentu yang sampai mengeluarkan kotakan nasi. Biarkan mereka bisa makan gratis, bahkan ditanya keluarganya berapa, butuh berapa, silahkan diambil. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Itu hal yang mungkin pada waktu belum ada pandemi jarang sekali dilakukan. Ya, jadi itulah Pancasila sebagai nilai bangsa Indonesia, sebagai
arah etika bangsa Indonesia. Nah, ini nanti di sini ada beberapa poin-poin. Kalau Anda mau lihat yang dikandung di dalam Pancasila, silahkan dilihat di dalam butir-butir Pancasila. Nanti untuk Pancasila sebagai solusi problem bangsa dan negara itu sudah ada. Akarnya yang utama ini adalah bagaimana pemahaman kita terhadap Pancasila, terutama menghadapi krisis multisektoral. Ya, jadi banyak sekali krisis multisektoral, yaitu dari ekonomi, politik, budaya, ya, kemudian juga hukum, pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan itu menyangkut wilayah negara kita yang banyak diambil oleh negara lain, itu banyak sekali itu. Pulau-pulau kecil Indonesia itu banyak yang hilang. Ya, kalau yang paling menonjol itu mesti bicara soal korupsi. Korupsi ini kayaknya penyakit lama yang nggak tahu bisa sembuh apa tidak. Ya, ini nanti saya kira Anda sudah memahaminya juga, bahwa intinya kalau kita itu memahami Pancasila dengan baik, ada normanya kita pahami dengan baik, kita jalankan, kita amalkan, maka harapannya segala persoalan yang ada di Indonesia itu bisa diminimalisir. Kalau mengatakan hilang 100% tidak bisa, tapi menyelesaikan dengan cara bangsa Indonesia itu pasti akan tercapai dan pasti akan bisa diminimalisir. Persoalannya sekarang adalah apakah semua masyarakat Indonesia paham tentang norma-norma yang ada di dalam Pancasila, ya. Nah, itu intinya dari Pancasila sebagai etika moral bangsa Indonesia atau sebagai sistem etik, ya. Ini nanti bisa dibaca, ini ada 3 jenis moral gitu ya. Ada moral individu, moral sosial, kemudian ada moral mondial. Ya, moral mondial itu universal. Nah, Pancasila ini masuk ke dalam nilai-nilai yang universal ini. Ya, dia bisa makanya di belahan dunia yang lain, di Amerika tuh Pancasila dipelajari. Mereka sangat appreciate dengan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu bisa mempersatukan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu yang mereka appreciate sekali. Itu di negara bagian tertentu di Amerika itu dipelajari Pancasila, dijadikan bahan kajian utama ya di universitas di sana. Nah, ini intinya di sini. Saat ini keteguhan memegang moralitas adalah hal yang langka pada bangsa Indonesia. Ini persoalannya, ini akar masalahnya. Ya. Dan itu yang bisa menyelesaikan adalah kita semua, termasuk Anda sebagai generasi muda. Nah, untuk korupsi ini hanya contoh, namun banyak sekali krisis multidimensi yang berakar dari ini. Jadi itu menjadi tugas kita bersama untuk mencoba meminimalisir akar permasalahan, bahkan kalau mungkin bisa dihilangkan. Sehingga krisis multidimensi itu bisa kita hilangkan atau bisa kita minimalisir. Kalau hilang tuh kok kayaknya optimis banget gitu ya. Kayaknya bangsa ini menjadi bangsa yang lurus banget, bangsa yang baik banget gitu. Tapi paling tidak diminimalisir. Jangan kemudian modifikasi problem itu menjadi bermacam-macam. Sebetulnya persoalan itu sederhana, tapi dimodifikasi menjadi luar biasa. Dan kemudian ditambah media massa yang menjadi pemicunya, menjadi persoalannya menjadi sangat hebat, ya. Karena orang sekarang belum tentu, masyarakat sekarang ini belum tentu bijak dalam bermedia. Jadi dalam menganalisa, dalam mengupload, dalam membahasakan itu belum bijak atau belum paham betul dengan penggunaan media. Media itu baru mulai bebas digunakan kan pada masa era reformasi ini, sehingga masyarakat butuh sekali edukasi dengan media. Ya. Nah, ini contohnya aja persoalan korupsi. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan.
Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, apakah kita bisa akhiri pagi ini? Liburnya sampai tanggal berapa? 12 sampai 15, Bu. 15 itu hari apa? Hari Sabtu. Oh, berarti Senin udah kuliah lagi ya? Iya, Bu. Oh, nggih. Ya, sudah baik. Kita akhiri pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa yang anak kos segera belanja. Paling tidak stok 3 hari ya. Kemudian selalu jaga kesehatan. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat juga, Bu.